Ketika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, itu belum disidangkan di KPP, masih dalam taraf dugaan. Sudah muncul di sosial media. Kalau dulu ada trial by the press, ini trial by sosmed, kira-kira gitu. Okay. Itu. Jadi itulah yang terjadi. Karena di KPP sebenarnya mesti harus bekerja sesuai dengan urutan perkara masuk. Oh. Ketika ada yang diprioritaskan, ada yang lain malah. Dan kami sempat ditegur oleh DPR, kenapa perkara ini sudah disidangkan, yang lain belum. Kalau kita biarkan makin lama, makin viral kayak snowball, di KPP punya kewenangan untuk memeriksa. Kalau ada yang mengadukan, jadi ketika Rara mengadukan saya ke DKPP, Rara harus paling tidak datang sendiri atau kuasa hukumnya dan membuktikan tuduhan Rara terhadap penyelenggara pemilu itu. Mempunyai bukti yang kuat ya, gitu. Itu. Harus kita sidangkan, kita harus datang sendiri. Saya berani garansi 100% DKPP itu sangat mandiri. Dan tidak ada yang mencoba-nyoba untuk intervensi. Tahun ini itu ada 67 anggota KPU dan Bawaslu kita berhentikan. Harus didirikan Mahkamah Etik Nasional yang bisa menangani pelanggaran-pelanggaran etik di tingkat nasional di semua lembaga, kira-kira kayak gitu. Itu. Halo Sobat Etika, 14 tahun tentu bukan perjalanan singkat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hadir menjaga marwah penyelenggaraan pemilu dari mulai menegakkan etika, kemudian juga merawat kepercayaan publik dan memastikan demokrasi tetap berada di relnya. Nah, episode kali ini kita akan membahas perjalanan, tantangan hingga masa depan DKPP dalam menjaga demokrasi Indonesia tetap berintegritas dan juga beretika bersama dengan saya Rara Kalesaran dan narasumber saya Bapak Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Halo Pak Hedi. Halo Rara. Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang hari ulang tahun DKPP, kita mau main game dulu ya Pak ya? Oke. Siap. Jadi saya sudah punya nih Pak pilihan pernah dan nggak pernah. Nah, boleh Pak. Kita nanti main game. Saya juga menjawab, Bapak menjawab. Produser akan memberikan pertanyaannya nanti. Oke, siap. Udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah ikut demo zaman mahasiswa? 2, 1. Pernah dong. Oh, saya nggak pernah lagi Pak. Tahun kapan tuh ya Pak jadi mahasiswa? Tahun 80-an. Wow. Masih zaman Orde Baru. Wow, termasuk aktif, luar biasa. Oke, produser, next question. Pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah manfaatin jari bertinta untuk dapat diskon? Pernah lah, masa Nggak nggak pernah? aku. Jangan-jangan Bapak nggak tahu nih kalau ada diskon. Iya, jujur aja nggak tahu. Soalnya habis itu sibuk kerja ya. Ya. Oke, nggak ada waktu buat ke mall. Emangnya Rara langsung serbu kopi ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pernah atau nggak pernah berantem di grup WA keluarga gara-gara politik? Aduh, Nggak pernah. Beda. Karena mereka takut sama saya. Jadi kalau beda pendapat disimpan ya Pak? Disimpan aja. Daripada marah. Yang berani ngelawan anak saya nanti kalau nggak di grup WA. Oh, gitu. Jadi debatnya langsung gitu Ya, sama gitu, anak. Widih, saya pernah lagi beda-beda tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan berbaikan juga gitu. Terima kasih Pak. Sini saya simpan Terima kasih, kembali tepuk Pak. tangan dong. Oke. Pak, kita ngobrol-ngobrol Pak Hedi. Nggak kerasa DKPP sudah 14 tahun begitu. Kalau dianalogikan sebagai manusia gitu. Saat ini fase DKPP seperti apakah? Ada fase bayi, fase balita, fase remaja. Nah, ini gimana? Lebih pasnya kalau dari umur fase remaja. Tapi kalau dari segi infrastruktur DKPP masih seperti bukan balita ya, sebelum remaja. Pre-teenager gitu. Dari segi infrastruktur ya. Kenapa saya bilang itu dari segi infrastruktur?
Karena meskipun sudah 14 tahun DKPP berdiri, Ya. ya sudah ada. Sampai saat ini DKPP belum punya kantor sendiri. Oh, oke. Saya bilang dari segi infrastruktur itu belum punya kantor sendiri. Bahkan sudah berpindah-pindah, mulai yang pertama kita berkantor di Bawaslu, ya. Kemudian pindah di kantor sebelahnya Bawaslu, itu pun kita pinjam kantornya Bawaslu. Kemudian 3 tahun lalu pindah ke ini. Ini adalah kantornya BRI. Kantornya BRI. Jadi 14 tahun ada di KPP, tapi agak ironis juga kita belum punya kantor. Gitu. Itu dari segi infrastruktur ya. Itu. Dari segi kesekretariatan, di KPP saat ini sekretariatnya masih di bawah Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Dulu awalnya di bawah Bawaslu. Lebih awal lagi, ketika masih namanya DK, Dewan Kehormatan KPU, itu di bawah KPU. Oke. Sekarang sekretariatnya masih di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dari segi kesekretariatan dan dari segi infrastruktur perkantoran, ya masih Teenager itu tadi. Pre-teenager tadi. Belum masuk remaja kan. Remaja kan dianya udah siap semuanya kan. Siap lari, siap diajak main, siap diajak ini itu. Itu. Kalau menggambarkan pra remaja berarti sedang banyak tantangannya ya. Ya. Sedang dibentuk begitu ya. Ya. Kalau boleh digambarkan gitu perjalanan selama 14 tahun seperti apa sih DKPP ini, Pak? 14 tahun pertama kan di KPP itu sebenarnya awalnya itu ya. Penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya. Satu KPU itu namanya leading institutornya di KPU. Kemudian Bawaslu melakukan pengawasannya. Ya. Kemudian di KPP. Di banyak negara di KPP itu tidak ada. Di banyak negara. Jadi ini mungkin satu-satunya lembaga penegak etik penyelenggara pemilu yang bekerja secara mandiri itu baru ada di Indonesia. Biasanya pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Nah, awalnya kan pada waktu itu dibentuk Dewan Kehormatan KPU, khusus mengawasi etika KPU kalau ada pelanggaran. Sifatnya masih tertutup itulah sidangnya. Kemudian dibentuk di KPP 14 tahun lalu. Itu sekretariatnya masih di bawah Bawaslu. Oke. Ada Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 itu di KPP dipisahkan sekretariatnya di bawah Kementerian Dalam Negeri, itu Kementerian Teknis lah itu. Nah, sampai saat ini, itu jadi kalau idealnya mestinya di KPP itu punya sekretariat yang mandiri, karena anggotanya dipilih secara mandiri juga, itu mestinya punya sekretariat secara mandiri, idealnya. Makanya saya bilang bahwa ini belum terbentuk lembaga ini. Secara utuhnya, tubuh secara utuh itu belum terbentuk. Nanti akan seperti apa? Itu masih akan nunggu nanti undang-undang pemilu lagi. Gitu. Jadi banyak aspirasi yang minta supaya di KPP punya sekretariat mandiri, punya gedung sendiri bahkan itu kan itu. Punya sekretariat sendiri, punya gedung sendiri. Tujuannya apa? Agar DKPP bekerja lebih optimal dan bisa melayani publik secara optimal pula. Nah selama ini bukannya tidak optimal, karena keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan sumber daya manusia di sekretariatnya, sehingga pelayanan pengaduan DKPP itu agak lamban. Lamban kenapa? Karena jumlah pegawai kita yang menangani pengaduan persidangan itu sangat terbatas, sehingga lamban. Saya mau ambil contoh di tahun politik yang lalu itu di 2024, itu jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP itu dalam 1 tahun itu mencapai 678 pengaduan. Berarti sehari 2. Bisa dibayangkan kita bisa menyidangkan nggak kalau menyidangkan sehari 2. Nah, bagaimana teman-teman menangani pengaduan itu? Dan sidang tidak cukup di DKPP. Kita sidang itu
bila ada pelanggaran di tingkat kabupaten kota, kita biasanya sidang di ibu kota provinsi Oh, oke. untuk melakukan pendekatan. Pendekatan dalam arti agar publik di wilayah itu tahu bahwa aduannya itu ditangani secara baik dan disidangkan secara terbuka. Kita ke ibu kota provinsi. Dan kita di daerah itu belum punya kantor di KPP. Belum punya. Oleh karena itu ada pemikiran juga agar di KPP membuat kantor perwakilan di daerah. Ya. Itu masih dalam tahap pemikiran. Jadi dari segi wujud sebuah lembaga memang masih banyak kurangnya. Itu dari segi infrastruktur ya, itu masih banyak kurangnya. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara kita dari Papua sana untuk mengirimkan pengaduan, sekalipun dia bisa mengirimkan secara elektronik maupun pos ya atau maupun email, tapi yang namanya pengadu itu kan merasa mantap kalau datang sendiri. Mereka harus datang ke kantor pengadu seperti itu. Mereka dari Papua itu dibela-belain ke Jakarta naik pesawat hanya untuk membawa satu berkas pengaduan. Itulah yang kenapa saya bilang perlunya kantor perwakilan di tingkat provinsi paling tidak itu, sehingga di KPP bisa melayani sepenuhnya gitu. Oke. Masih berbicara tantangan nih, Pak. Tapi kita lebih ke tantangan dalam menjaga etika penyelenggaraan pemilu. Di era-era sekarang seperti apa tantangannya? Sekarang di era digital ya, dan era sosial media yang lagi kita masih sedang gandrung-gandrungnya pada era sosial media, itu satu sisi DKPP diuntungkan karena yang mengawasi penyelenggara pemilu, baik itu yang mengawasi KPU dan Bawaslu itu makin banyak. Artinya publik mengawasi perilaku mereka semua. Dari segi itu ya. Tapi dari segi yang lain, kadang-kadang di era digital ini, di era sosial media ini, justru ketika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, itu belum disidangkan di KPP, masih dalam taraf dugaan. Sudah muncul di sosial media. Sudah muncul di sosial media, sudah muncul di media online. Di KPP aja belum tahu ya? Bahkan belum tahu, baru diadukan. Baru diadukan kan belum kita periksa perkaranya. Baru diadukan di bapak pengaduannya ke sini sudah muncul semuanya. Ya. Menyebar. Nah itu yang terjadi. Para teradu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu itu merasa mereka itu diadili. Kalau dulu ada trial by the press, ini trial by sosmed kira-kira. Oke. Itu. Jadi itulah yang terjadi. Ya. Sehingga mau tidak mau, dan problemnya karena jumlah perkara ketika pemilu itu banyak, kan penanganan di KPP cenderung lamban. Saking banyaknya, bukan karena lamban, saking banyaknya cenderung lamban. Nah, itu terus saja dimunculkan di sosial media, sehingga kayak semacam ada, yaitu trial by sosmed itu, trial by medsos gitu. Sehingga kasihan. Oleh karena itu kita cepat-cepat melakukan, ketika ada perkara yang menarik perhatian publik, kita agak prioritaskan. Tapi memprioritaskan perkara itu juga bukan soal gampang. Karena di KPP sebenarnya mesti harus bekerja sesuai dengan urutan perkara masuk. Oh. Ketika ada yang diprioritaskan, ada yang lain marah. Dan kami sempat ditegur oleh DPR, kenapa perkara ini sudah disidangkan, yang lain belum. Padahal karena pada waktu itu kita mau melakukan skala prioritas. Tapi ditegur oleh Komisi 2 DPR, anggota DPR, kenapa yang ini disidangkan, yang lain kok belum. Padahal aturan di KPP memang menyediakan sesuai dengan urutan perkara masuk. Oke. Tapi karena jadi menarik perhatian publik, kalau kita biarkan makin lama makin viral kayak snowball, gitu kan, makin besar, hingga kita lakukan skala prioritas pada waktu. Tapi jadi problem juga. Oke, ini menarik. Saya jadi pengen bertanya juga, Pak, sebenarnya. Sobat Etika mungkin juga jadi penasaran ya.
prosesnya tuh gimana Pak? Dari mulai pengaduan, kemudian apa yang dilakukan oleh DKPP, dan prioritasnya itu dilihat dari apanya gitu? Sebenarnya kalau normatifnya kita lihat dari urutan perkara masuk, itu ada urutan perkara. Urutan pertama itu pengaduan. Jadi DKPP itu hanya menangani perkara yang diadukan oleh publik, yang diadukan. Kalau tidak diadukan, sekalipun ada pelanggaran etik yang bisa dilakukan oleh unsur KPU maupun unsur Bawaslu, DKPP tidak bisa bertindak. Tidak seperti KPK. KPK kan bisa tangkap tangan, bisa ini, bisa itu. Tanpa pengaduan. Tanpa pengaduan. Kalau DKPP harus diadukan. Prosesnya dari pengaduan itu kita verifikasi apakah alat buktinya cukup. Kalau sudah cukup, baru kita naikkan, kita jadwalkan, namanya menjadi perkara. Diberi nomor perkara. Diberi nomor perkara, nanti kita sidangkan secara terbuka. Disidangkan itu dijadwalkan sesuai dengan urutan perkara. Itulah. Nah, kita tidak memprioritaskan perkara. Nah, pada waktu itu berbarengan antara perkara pemilu dan perkara residu perkara pemilu masih banyak, sementara pilkada sudah mulai jalan. Nah, sementara pilkada ini dituntut juga kecepatan karena kepastian apakah si calon ini bisa mencalonkan atau tidak. Sehingga DKPP pada waktu itu agak meninggalkan sedikit perkara-perkara yang kepemiluan, kemudian menangani perkara pilkada. Tapi itu jadi masalah paling tidak dimasalahkan oleh DPR. Nggak boleh kayak gitu. Apa kriterianya untuk ditangani? Apa kriterianya? Ya memang itu berdebat mau nggak bakal selesai. Jadi itulah tantangan yang menarik bagi DKPP. Gitu. Oke, tadi pengaduan, kemudian diverifikasi, dikasih nomor perkara, baru disidangkan secara terbuka. Tadi untuk mengetahui prioritasnya, bagaimana nih Pak? Apakah karena dia mengadu terlebih dahulu secara urutan, atau juga karena besarnya kasus, atau bagaimana? Sebenarnya kita selalu tegaskan dari awal, kita akan menangani perkara sesuai dengan urutan nomor. Nomor pengaduan dan nomor perkara nanti. Lebih tepatnya nomor perkara, karena pengaduan itu biasanya mereka harus melengkapi kan. Kalau ada alat bukti yang kurang kuat, dia harus dilengkapi dulu. Nah, urutannya berdasarkan nomor perkara, itu baru kita urutkan sidang. Gitu. Dan nanti pun pembacaan putusannya pun berurutan juga sesuai dengan nomor perkara. Jadi, sehingga sebenarnya publik bisa mengetahui ini perkara saya akan disidangkan kapan, udah bisa tahu. Dan kita sidangkan secara terbuka, kecuali untuk kasus-kasus asusila. Kalau kasus asusila itu kita sidangkan tertutup. Dan kadang-kadang ada yang kurang pantas begitu ya, untuk didengarkan. Satu, ini tujuannya untuk melindungi korban. Korban asusila. Itu utamanya itu, untuk melindungi korban asusila. Sehingga kita lakukan secara tertutup. Baik. Oke, dan mungkin banyak orang mengenal DKPP tapi belum memahami tugasnya secara utuh begitu. Nah, mungkin Pak Hedi bisa menjelaskan sebenarnya peran DKPP itu seperti apa saja. Sebenarnya tugas utama DKPP itu adalah memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mulai dari KPU RI sampai pada PPS. KPPS bahkan. Kewenangannya sampai itu. Mulai dari Bawaslu RI sampai kabupaten, provinsi, kabupaten kota, sampai Panwas di tingkat PPS. Kalau ada pelanggaran etik, itu DKPP punya kewenangan untuk memeriksa. Kalau ada yang mengadukannya. Kalau tidak. Mengapa perlu dilakukan pengawasan etik? Selama ini pengawasan yang sifatnya hukum positif administratif tidak cukup. Karena ada beberapa hal yang terlampaui, tidak terjangkau oleh hukum. Nah, sementara etika itu adalah norma-norma yang hidup di dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sehingga pelanggaran hukum tidak selalu melanggar etika, tapi melanggar etika udah hampir pasti melanggar hukum. Gitu. Oleh karena itu, kenapa perlu ada penegakan etika? Tujuannya adalah untuk menjaga
public trust terhadap hasil pemilu itu. Jadi publik tahu, oh KPU sebagai penyelenggara pemilu itu diawasi oleh Bawaslu secara pelaksanaannya, secara etikanya diawasi oleh DKPP. Sehingga ketika penyelenggara pemilu itu memiliki public trust yang tinggi, hasilnya pun akan dipercaya. Ketika publik tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu, tidak percaya, maka hasil pemilunya pada tidak dipercaya. Padahal hasil pemilu itu adalah tonggak demokrasi kita. Di saat itulah kita menentukan rakyat kita melakukan memilih calon pemimpinnya di hari itu. Tidak boleh ada sedikit pun suara rakyat yang dikhianati. Harus dipastikan itu. Tidak boleh digeser ke sana kemari. Jadi itu harus dipastikan agar publik juga tahu. Oh ada yang ngawasi ini. Jadi saya jadi percaya sama KPU. Kalau KPU melanggar toh nanti akan disanksi di KPP. Itu. Kalau Bawaslu melanggar akan disanksi di DKPP. Jadi ada tempat mengadukan para penyelenggara pemilu bila berbuat melanggar etika. Gitu. Oke, jadi memang penegakan hukum itu penting, tapi juga etika menjadi elemen penting begitu ya dalam penyelenggaraan pemilu ini. Betul. Karena sebenarnya penegakan hukum pemilu kan Bawaslu dan tripartit, tripartit antara Bawaslu, polisi dan jaksa ya, itu. Tapi leading sektornya Bawaslu. Tapi kadang-kadang kan masih belum puas mereka itu. Ya. Masih belum puas akhirnya lari ke DKPP. Gitu. Jadi DKPP selama ini menjadi tempat pengaduan terakhir untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kadang-kadang untuk sengketa hasil kan kewenangan MK. Ya. Itu wewenangnya MK, ini hasilnya benar atau tidak gitu. Biasanya itu para pengadu ngadunya dua, kalau apalagi pilkada. Selain ke MK juga ke DKPP kayak gitulah gitu. Jadi gitu. Nanti di sana benar nggak ada. Sehingga publik kan tahu putusan MK seperti apa, putusan DKPP akan seperti apa. Nah, kemudian berbicara tentang menjaga independensi, Pak Hedi, di tengah dinamika politik yang tinggi, seperti apa DKPP melakukannya? Independensi DKPP ya? Iya, betul. Jadi komposisi DKPP itu, keanggotaan DKPP itu kan sebenarnya 5 yang di sini ya. 5 ini 3 orang ini dipilih, diseleksi dari DPR. 2 orang itu ditunjuk oleh presiden. Ya. Jadi 5. Dan ada 2 lagi, satu itu ex officio anggota KPU dan satu lagi ex officio anggota Bawaslu. Jadi 7. Nah, kenapa harus ada anggota KPU dan anggota Bawaslu? Itu untuk melakukan balancing kira-kira. Kalau memang ada pembelaan, biar ada pembelaan itu. Ya. Tapi lebih penting lagi untuk melakukan akuntabilitas. Transparansi, apakah benar anggota KPU ini diperiksa ini sehingga kan ada anggota KPU yang terlibat di sini kan, jadi salah diperiksa secara benar atau tidak sehingga semuanya akan bisa diketahui. Nah, independensi dari komposisi itu saya kira semuanya sangat independen karena kami semua itu dari penyelenggara pemilu itu tidak ada yang terlibat partai politik minimal ya. Tidak ada yang terlibat dari partai politik. Dan komposisi DKPP itu sangat menarik menurut saya. Itu sangat menarik. Selain dari, sekarang kan 5 ya. 3 ini dari profesional pemilu. Sebut saja Bu Dewi misalnya. Beliau itu sempat menjadi anggota KPU, ketua KPU di daerah, anggota Bawaslu. Itu. Pak Dewa, sama juga. Ya. Dia sempat menjadi anggota ketua Bawaslu di daerah, ketua KPU di daerah, dan anggota KPU RI. Ya. Itu Pak Tio juga sempat menjadi pimpinan KPU di Kabupaten Kota. Saya dan Pak Kris yang dari unsur masyarakat ini, dan Pak C. Kris tadi, ini dipilih oleh pemerintah untuk ditunjuk di sini. Jadi, karena ini penegakan etik, itu diperlukan. Ya. Perspektif lain di luar penyelenggara, gitu lah kira-kira gitu. Karena kalau perspektifnya cuma dari segi penyelenggara, mungkin itu pertimbangan pemerintah, pertimbangan undang-undang. Diperlukan perspektif lain untuk
untuk persoalan penegakan etik ini. Gitu. Jadi saya berani jamin, berani garansi 100% DKPP itu sangat mandiri. Dan tidak ada yang mencoba-nyoba untuk intervensi. Tidak ada. Oke. Gitu. Catat ya, Ya, di garis bawah. tidak ada. Baik, tadi kebetulan Bapak sudah menyinggung masalah saya sebagai wakil masyarakat. Kita berbicara masyarakat nih Pak. Menurut Pak Hedi, seberapa penting sih peran masyarakat, kan mereka mengawasi juga ya sebagai wakil publik ya, kemudian juga mengadu begitu. Ya. Menurut Pak Hedi, seberapa penting peran masyarakat ini? Oh, sangat penting bagi DKPP. Karena kita berbasis pada pengaduannya. Jadi peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan etik terhadap penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU, Bawaslu itu sangat penting, yang dibutuhkan. Tanpa ada peran serta masyarakat, tidak ada pengawasan etik yang dilakukan oleh publik, yang dilakukan oleh DKPP. Tidak ada pemeriksaan perkara yang dilakukan DKPP. Tapi harap dicatat, yang namanya pengadu di DKPP itu juga semacam merangkap jaksa. Siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan. Jadi ketika Rara mengadukan saya ke DKPP, Rara harus paling tidak datang sendiri atau kuasa hukumnya dan membuktikan tuduhan Rara terhadap penyelenggara pemilu itu. Mempunyai bukti yang kuat gitu. Itu. Harus kita sidangkan, kita harus datang sendiri. Itu beda dengan kalau kita mengadukan perkara korupsi, kan kita bisa bersembunyi, nggak harus muncul gitu. Di DKPP nggak bisa. Harus muncul namanya. Kalaupun dia nggak hadir, dia harus menunjuk kuasa hukum. Dan kita biasanya minta untuk hadir si pengadu itu, sekalipun didampingi oleh kuasa hukum. Jadi semuanya transparan. Gitu. Jadi oleh karena itu peran serta masyarakat sangat banyak, sangat kita perlukan. Dan belakangan ini sudah lama juga ya, kita makin gencar melakukan safari-safari ke kampus-kampus. Karena di sanalah letak benteng etika, benteng demokrasi kita di kampus-kampus. Setiap kali kita datang ke daerah selalu kerjasama, kemudian bikin MOU dengan kampus. Paling 3 bulan belakangan ini, yang lalu kita ke Sumatera Selatan, bikin MOU dengan Universitas Sriwijaya, kemudian ke Palu, bikin MOU dengan Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah Palu. Kemudian ke Makassar, bikin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas Islam Makassar. Barusan kemarin kita ke Mataram, menjalin kerjasama dengan Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi karena itulah DKP memerlukan peran serta masyarakat yang sangat besar. Dan selama ini, kalau kita sidang di daerah itu kan ada namanya tim pemeriksa daerah. Tim pemeriksa daerah itu terdiri dari 3 unsur. 1 unsur KPU, sama di sini kan ada 3 unsur ya. 1 unsur Bawaslu, yang kedua juga unsur tokoh masyarakat. Tim pemeriksa daerah kami ini yang bertugas ikut menangani persidangan di daerah itu adalah kebanyakan para cendekiawan dari kampus. Minimal mereka bergelar S2 minimal. Bahkan yang profesor, doktor pun banyak. Dan beliau-beliau itu tidak dibayar. Oh iya. Tidak dibayar. Dia menjadi anggota TPD itu 1 tahun bisa diperpanjang untuk setahun berikutnya bisa 2 tahun. Nggak dibayar sama sekali. Mereka diberi honor kalau sidang saja. Kalau nggak sidang ya nggak dibayar. Tapi karena ternyata antusiasme masyarakat kampus untuk ikut terlibat dalam penegakan etik penyelenggara pemilu itu sangat besar. Bahkan setiap kali rekrutmen TPD itu selalu banyak yang daftar. Bahkan nanti akan kita rekrutmen bulan November ya. Sekarang ini sudah ada yang daftar. Sudah yang ngirim CV. Iya, padahal nggak dibayar itu. Syaratnya apa sih? Syaratnya daftar nih, ya paling Pak tidak Hedi? dia akan mengetahui tentang undang-undang pemilu, paham tentang tata kelola kepemiluan itu. Ada syarat yang tidak tertulis, mereka minimal S2 kayak gitu kan. Tapi seluruh elemen masyarakat boleh? Boleh, tapi biasanya
para cendekiawan dari kampus itu lebih banyak. Gitu. Oke. Ini yang profesor doktor pun banyak. Gitu. Dari Undip dulu ada, dari Lampung ada, di Indo banyak. Gitu. Oke Pak, saya penasaran sedikit, berarti nih kalau ada pelanggaran etik yang diadukan dari berbagai daerah begitu ya, dari pelosok, dari DKPP datang ke sana. Datang. Berarti ini sidangnya yang kita bayangin kalau sidang ada tempat tertentu gitu, ini bisa di mana nih biasanya sidangnya? Biasanya dilakukan, Pak? kalau yang melakukan pelanggaran itu KPU, KPU kita sidang di Bawaslu. Oh, oke. Kalau yang melakukan pelanggaran Bawaslu kita sidang di KPU. Karena kan kita nggak punya kantor di daerah. Kalau kedua-duanya melakukan pelanggaran kita sidang di kantor Polda. Oh, dan pernah kejadian seperti itu? Oh sering. Oh sering. Sering. Kita sudah Oke. MOU dengan Kapolri, sudah PKS dengan Kapolri. Iya. Terutama kalau Papua itu atas nama demi keamanan, kita selalu sidang di Polda. Kalau enggak, pernah sidang di kantor Kementerian Kanwil Kehakiman, Kementerian Hukum dan HAM. Itu karena banyak. Jadi itulah kita, karena kita nggak punya kantor tadi di depan, karena kita nggak punya kantor perwakilan di daerah. Ya itulah pinjem kayak gitu. Agak ironis memang itu kan, tapi itu fakta. Oke. Gitu. Biasanya yang paling alot tuh berapa lama sidangnya? Atau semua sehari kelar? Sidang itu bisa sehari kelar sampai malam, bisa juga nanti diulang lagi minggu depan. Kalau perkaranya alot, kita jadwalkan ulang, belum selesai nih. Kita jadwalkan ulang lagi sampai sidang 2 kali. Paling lama 2 kali kayaknya, 2 kali saja. Oke. Ya, sampai 3 kali, 2 kali. Selama periode ini kayaknya nggak ada yang sidang sampai tiga kali. Yang pertama itu Bu Dewi itu sidang dia sampai Isya nggak kelar. Ya dari pagi itu sampai Isya nggak kelar, akhirnya dijadwal ulang. Minggu depan lagi kita sidangkan itu. Baik, kita kembali ke tema obrolan kita di podcast kali ini, Pak Hedi. Sudahkah menjadi benteng etika? Ya, kita kembali ke etika. Kalau menurut Bapak, makna benteng etika dalam konteks pemilu itu seperti apa dan mengapa etika menjadi elemen yang penting di situ? Jadi etika itu adalah sesuatu, bukan sebenarnya itu sudah terinternalisasi dalam diri kita masing-masing. Kan? Kita sebenarnya sadar ini melanggar etika atau tidak. Mengapa DKPP disebut benteng etika? Karena sebenarnya tugas utama DKPP adalah menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu. Ya. Agar ini terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak etis. Ya. Kenapa itu? Ya, tugas utama DKPP adalah menjaga marwah KPU, menjaga marwah Bawaslu. Tapi kalau kira-kira ada anggota KPU atau anggota Bawaslu yang perilakunya, etikanya bisa membahayakan lembaga ini, paling tidak mencederai marwah lembaga ini, harus kita beri sanksi. Agar publik tahu, oh, jadi nggak bisa seenaknya dong itu. Jadi Bawaslu dan KPU. Sehingga publik juga yakin betul, oh bener ini, nggak boleh seenaknya jadi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Karena ada di KPP. Dengan demikian, itu publik percaya bahwa oh KPU dan Bawaslu kerja bener-bener karena ada yang mengawasi. Yang kedua, lebih dari itu, DKPP harus senantiasa betul-betul menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kalau kita nyatakan pengaduan ini tidak layak, harus kita beri penjelasan yang sangat jelas sejelas-jelasnya. Ya. Kenapa tidak layak? Karena cuma dasarnya tidak ada alat bukti yang cukup. Cuma dasarnya berita di sosmed misalnya gitu. Cukup situ aja kan. Kan itu biasanya kita harus melengkapi dengan saksi gitu. Sehingga kita pemeriksaan kita juga akan lebih gampang gitu. Jadi itu sebenarnya. Baik. Menjadi benteng etika, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Penanganannya lebih kompleks kah, Pak? Atau mungkin ada contoh kasus? Kalau gitu? Penanganan sih sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Hanya karena ini era digital dan era sosmed, Ya. kita ini kan setiap saat disorot oleh, di lingkungan kita kan ada kamera semua itu. Betul. Semua orang pegang kamera. Itulah gampang sekali orang itu membuat pengaduan atau kalau kita melanggar etika,
itu akan ketahuan. Saya itu wanti-wanti sama supir saya. Jangan sampai kamu melanggar, apalagi melanggar lampu merah. Marka jalanmu saya nggak boleh. Karena ada kamera kita. Iya. Gitu. Jadi, Platnya bisa kesorot tuh. iya gitu. Jadi saya wanti-wanti, apalagi melanggar lampu merah udah parah lah. Apalagi masuk busway itu udah parah lagi. Aduh. Nah, itu saya wanti, karena setiap sudut itu ada kamera. Kita ini kan kayak hidup di akuarium, ada yang ngawasi setiap saat. Nah, itu satu sisi DKPP dibantu oleh pengawasan publik semacam itu. Di sisi lain juga saking banyak yang mengawasi, juga kebanjiran pengaduan itu tadi, itu kan. Karena DKPP itu lembaga yang agak unik. Jadi pengaduan yang masuk ke DKPP bukan cuma tidak cuma berkaitan dengan tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu kan mulai dari pendaftaran pemilih, kemudian kampanye, pencoblosan, penghitungan pemilih dan penetapan. Nah, ternyata pengaduan ke DKPP tidak melulu itu. Ada etika personal yang dilakukan oleh unsur KPU dan Bawaslu yang diadukan di DKPP. Etika personal misalnya begini. Ada salah satu anggota Bawaslu di salah satu kabupaten di Sulawesi sana mukuli istrinya. KDRT. Diadukan ke DKPP, istrinya mengadukan. Jadi kita ini udah kayak Komnas Perempuan aja. Mengapa mereka mengadukan ke DKPP? Karena cepat penanganannya mungkin ya, dan sanksinya akan ketahuan. Ada lagi, salah satu anggota KPU di Sulawesi pula, Sulawesi tapi provinsi lain, itu dianggap menelantarkan anaknya. Mereka sudah cerai, anggota KPU, saya lupa anggota KPU atau Bawaslu, sudah cerai. Oke. Si anggota ini tidak menafkahi anaknya, dianggap menelantarkan anaknya. Oke. Ya kita periksa benar enggak menelantarkan, ternyata tidak. Masih dinafkahi secara rutin meskipun kurang besar sesuai dengan kebutuhan itu ya gitu. Okay. Jadi sampai hal-hal seperti itu. Ranah-ranah personal ternyata. Iya. Oh, oke. Gitu. Dan ditanganin juga. Nah, untuk memberikan kepastian hukum daripada rame di sosmed terus, Betul. diserang itu, kasihan dia juga itu. Kita tangani. Pak, ada juga soal utang piutang. Oh ya ampun. Oke. Tapi utang piutang ini kaitannya antara anggota KPU kabupaten kota, dia pinjam sama PPK. PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Pinjam. Karena yang dipinjam PPK itu anak buahnya. Berbulan-bulan nggak dibayar. Nilainya itu paling tidak ada 2 orang yang dipinjam itu. Masing-masing 20 juta lah itu. Dan non PPK cuma berapa kok dipinjam segitu tuh. Gitu. Jadi itu DKP itu kayak debt collector kadang-kadang kayak gitu. Lebih sakti. Itu kayak sidangkan hari ini tadi malam udah ditransfer. Ya tapi kan nggak mengurangi perilaku etiknya dia kan. Yang dipinjamin itu kalau orang lain itu kan. Ini PPK. Orang yang di bawah dia, di bawah. Itu. Gitu. Oke, Pak, ada batasnya nggak sih untuk pengaduan ini? Mungkin kalau ranah personal yang terlalu pribadi ini, geng, bukan ke sini deh gitu. Atau boleh apa aja? Sejauh ini kalau berkaitan dengan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, tapi personal masih dalam lingkungan penyelenggara pemilu. Misalnya tadi contohnya utang piutang, tapi kan sesama anak buahnya gitu kan, itu. Itu nggak apa-apa. Masih bisa kita masih terima. Bisa, baik. Tapi kalau utang-utang sama pihak luar, ya kan urusan personal itu kan sangat perdata kan. Kalau sama anak buahnya dan dijanjikan sesuatu, misalnya dijanjikan akan naik pangkat atau apa segala macam kan itu, nah itu kan integritasnya pasti kan terganggu, nggak boleh kan kayak gitu. Baik. Dijanjikan kalau PPK dijanjikan nanti akan diangkat sebagai pegawai KPU di sempat misalnya kayak gitu kan, itu kan ada unsur kayak gitu. Baik, Pak, kita kalau mau wrap up gitu ya sepanjang 14 tahun perjalanan, coba disampaikan highlight pencapaian dari DKPP. Kalau saya sih sebenarnya karena DKPP itu bekerja di ranah penegakan etik, ya saya nggak suka menyampaikan keberhasilan itu. Itu hal yang wajar saja. Jadi nggak perlu bahwa ya memang tahun politik ini
pengaduannya jauh lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Itu saja. Jadi kalau capaian saya sendiri, saya nggak enak untuk ngomong capaian itu. Apakah kalau kita, Pak, mumpung ulang tahun ini. ya, enggak, apakah kalau kita memecat anggota KPU dan anggota Bawaslu dalam jumlah banyak itu pencapaian? Tidak. Tahun ini itu ada 67 anggota KPU dan Bawaslu kita berhentikan. Lebih ke kita prihatin itu Nah, sebenarnya ya. ya. Apakah itu ucapan? Tidak. Kadang-kadang saya justru merasa ini berarti DKPP gagal melakukan sosialisasi etik. Bisa dibaca seperti itu. Gitu. Kalau berhasil ya mereka tidak melakukan itu. Gitu. Jadi saya kan bilang kalau DKPP itu berhasil, mestinya dari tahun ke tahun pelanggaran etik itu akan turun. Mestinya ya. Itu dalam terminologi saya, gitu, terminologi saya. Tapi kan tidak. Nyatanya dari tahun ke tahun makin meningkat. Gitu. Meningkat dalam kuantitas maupun kualitasnya pun makin naik. Gitu. Baik. Harapan nih, sekarang kita berbicara harapan Pak Hedi. Selama 14 tahun DKPP, harapan besar Bapak untuk DKPP dan juga untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Harapan saya sih, karena nanti tahun depan itu karena ini kan selesai ya. Periode kepemimpinan ini tahun depan selesai. Ya. Kepres kita itu mungkin sampai tahun Juli selesai. Harapan kami keberadaan DKPP itu semakin diperkuat. Baik dari segi kesekretariatannya, maupun dari segi keanggotaannya, maupun dari segi sumber daya manusianya. Semakin diperkuat, sehingga DKPP bisa melakukan pelayanan publik yang lebih bagus. Misalnya saudara-saudara kita dari Papua sana nggak perlu datang ke sini lah untuk bikin pengaduan. Naik pesawat biayanya jutaan rupiah gitu kan. Itu cukup di Papua. Jadi harapan saya DKPP justru makin diperkuat. Kalau perlu dibikinkanlah gedung sendiri gitulah. Gitu. Yang paling simpel saja gitu kan. Iya. Sekretariatnya diperbesar lah. Itu. Dipimpin oleh eselon 1 misalnya. Itu saja harapan saya. Ini bukan untuk saya ya, untuk DKPP karena saya udah selesai nanti tahun depan itu udah selesai. Jadi harapan saya itu DKPP diperkuat karena penegakan etik persoalan utama di kita ini bukan semata-mata persoalan hukum. Persoalan etika bernegara itu adalah persoalan yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Bukan cuma di penyelenggara pemilu. Oleh karena itu Prof. Jimli itu punya pikiran. Prof. Jimli itu ketua DKPP pertama. Tidak cukup dengan DKPP beliau itu. Harus didirikan yang namanya Mahkamah Etik Nasional. MEN disingkat itu. Beliau sekarang lagi kampanye kemana-mana. Harus didirikan Mahkamah Etik Nasional yang bisa menangani pelanggaran-pelanggaran etik di tingkat nasional. Di semua lembaga kira-kira kayak gitulah. Itu. Jadi kan, ya itu. Sekarang lagi dikampanyekan Prof. Jimli. Gitu, Mbak Rara. Baik, ini berarti kita buka dengan highlight tentang belum ada sekretariat atau kantor sendiri, ditutup juga harapannya dengan itu ternyata ya. Mempunyai kantor sendiri. Pak Hedi Lukito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih waktunya sudah berbincang bersama di podcast kita, Sobat Etika. Iya, dan 14 tahun DKPP tentunya bukan hanya perjalanan sebuah lembaga ya, tetapi perjalanan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia. Karena demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih, tapi juga soal menjaga integritas. Sobat Etika, jangan lupa follow dan subscribe sosial media DKPP. Bagikan terus podcast ini agar semakin banyak generasi muda memahami pentingnya demokrasi yang beretika. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan beretika. Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update konten edukatif hanya di podcast DKPP. Sampai jumpa di episode selanjutnya.